Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Saya sepedaan di pagi jam 8 seperempat ini. Kalau Anda bertanya saya sampai di mana, saya tidak tahu. Tetapi tidak jauh dari kota Wonogiri, dan tentu saja saya mengandalkan yang disebut map ya, mengandalkan map. Jadi semua masih oke, bisa ditempuh dan tidak akan keblasuk, tidak akan tersesat karena map dengan Google. Tetapi yang ingin saya perlihatkan adalah kerapian rumah-rumah di sekitar Wonogiri ini. Rapi, bersih. Rumah-rumah yang permanen tentu saja. Hampir sekarang ini tidak ada rumah yang tidak permanen, tapi sudah memang rumah yang permanen. Halamannya, ciri khasnya adalah halaman luas. Ini halaman-halaman yang luas, terawat, dan masih punya kebun karena ya itu tadi, masih punya space, punya area yang luas untuk dibuat kebun ataupun pelataran yang cantik. Ini di depan sana pegunungan, dan lihat rumah-rumah seperti ini, cantik kan, rapi. Tuh, mungkin karena di sini tidak terlalu banyak air yang berhenti, yang ngembeng, sehingga bersih ya, dan orang ini rajin untuk melakukan sesuatu ini. Lihat, halo Mas, persiapan Agustusan seperti ini di tempat ini. Nih bersih sekali, cantik bougainville-nya. Nih sangat rapih. Lihat betapa menyenangkan kemudian bersepedaan di sekitar sini. Saya hanya memakai handphone seperti biasanya dan tanpa bantuan maksudku seperti tongsis atau peralatan apapun, hanya saya pegang, saya jalan pelan-pelan. Lihat rumah-rumah yang cukup permanen dan rapi, dan kemudian menyatu dengan alam. Wow, tuh, nah rapi banget kan. Dan ini langsung seperti memasuki kawasan hutan di depan kita. Tuh, saya akan turun ke sana karena saya belum pernah ke kiri. Saya mau ke kiri. Di sini diciri khaskan dengan gapura-gapura. Jadi hampir setiap dusun itu punya gapura yang cukup megah nih. Desa Ngembong, nggak tahu artinya. Ini lalu persawahan, dan asiknya ada warung itu. Saya ingin suatu saat makan di tempat itu, tepi sawah. Wow, besar keingintahuan saya tentang sumur di lereng gunung seperti ini. Apakah kemudian airnya menjadi sangat dalam karena dia di lereng pegunungan? Mari kita lihat. Ini sumur yang sangat tradisional. Lihat ya, seberapa sih ininya airnya. Oh, nggak terlalu dalam. Mungkin 5-10 meter mungkin. Nggak terlalu dalam. Dan ini adalah kenangan masa kecil saya ketika harus menimba, dan tidak dengan kekuatan listrik tapi kekuatan tangan. Saya akan menimbanya. Ini pasti asik. Oh, menyenangkan sekali. Yuk kita ikuti. Saudari-saudara, saya akan menimba air di sumur ini. Kita lihat ya apakah cukup bening. Caranya, oh, saya tidak akan menunjukkan karena sangat berbahaya dekat sumur kameranya. Maka saya akan mengambil air ke dalam sumur ini. Apakah bening?
kita buktikan. Ini sudah masuk, tinggal angkat. Sekarang saya menariknya. Dulu waktu kecil saya melakukan ini untuk mengisi kamar mandi keluarga. Nih. Udah dapet airnya. Sangatlah jernih, saudari-saudara. Sangat jernih. Dan saya ingin cuci muka dengan air ini. Wow, bahkan nih, wow, bening sekali. Wow, sumur Yakub yang memberi kehidupan. Oh, aduh, rasaku ini ingin gebyur ya, pure. Tetapi nggak mungkin kan, saya baru sepedaan. Tetapi ini sumur di lereng gunung yang saya duga karena di lereng kemudian tidak ada airnya. Ternyata sekitar 10 meter ada air dan sangat jernih. Di mana-mana subur tanah air kita. Yuk puji Tuhan, semangat terus menjalani kehidupan. Tuhan memberkati. Aku meneruskan sepedaan. Saya sebenarnya mengincar untuk bisa duduk dan sarapan pagi di warung depan kita ini. Kenapa? Karena warung ini terletak mangkring, lebih tinggi dari sawah-sawah yang menjadi halamannya yang sangat luas. Membayangkan duduk di situ, ngopi, mempersiapkan khotbah, sangat inspiratif. Tetapi ternyata kalau entah karena minggu, entah suro, entah karena pagi, ternyata tutup. Dan ini kebetulan karena kemarau tidak ditanami padi. Tapi kalau ini ditanami padi pada musim penghujan, sangatlah indah. Dan di depan sana kita melihat jembatan legendaris Wonogiri, Jembatan Merah. Sayang tutup, maka saya akan meneruskan perjalanan ke arah lain. Saudari-saudara, Anda sudah ekaristi hari ini Minggu. Saya kemarin sudah dan nanti sore ke stasi lagi. 3 bacaan sangat menarik dan saya ingin membacakan bacaan yang kedua. Diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3. Saya tidak akan membacakan semua, tapi 2-3 kalimat paling atas. Dikatakan begini oleh Santo Paulus, saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu pun tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Saudari-saudara, jika dikaitkan dengan bahkan bacaan pertama dan bacaan ketiga, kita akan memperoleh pesan bahwa pertama-tama kita seringkali terjebak pada martabat-martabat duniawi yang terus kita kejar. Status sosial, karier, kekayaan, relasi yang banyak dan orang besar, dan kemudian pandangan orang terhadap saya. Dan saya gelisah ketika ternyata ada yang memandang negatif tentang diri saya. Dan kita terus mengejar untuk mencapai status-status seperti itu. Dan hari ini Paulus mengingatkan kepada kita, carilah perkara yang di atas. Perkara Tuhan dan bukan perkara duniawi. Tentu saja saya tidak menegasikan pentingnya fasilitasi yang cukup ketika hidup dunia. Makan cukup, tempat tinggal yang layak, kemudian pekerjaan sehari-hari yang berpengharapan selalu menghasilkan sesuatu untuk hidup, itu adalah baik.
Tetapi ketika kita berhenti hanya pada hal-hal dengan ukuran duniawi itu, kita akan lelah. Dan kebahagiaan yang kita alami pun kebahagiaan yang tidak menyenyakkan tidur. Karena seberapapun kita mencapainya, belum yang teratas, selalu kalah dengan yang lain. Dan kemudian kita terus mengejar supaya bisa melampaui yang lain. Tetapi hari ini Paulus menawarkan, carilah, pikirkanlah, rasakanlah relasi dengan Tuhan dan Allah, arahkanlah hidup pada perkara-perkara yang di atas. Dan yang duniawi akan dipenuhi secukupnya. Dan kisah yang dalam Injil juga bagus. Perumpamaan Yesus tentang orang yang menimbun hartanya untuk dirinya sendiri. Dan kemudian diceritakan malam itu ia akan dipanggil Allah untuk menghadap Allah. Hartanya untuk siapa? Kemudian kritik untuk orang seperti itu yang sangat susah untuk berbagi apa yang dimiliki bagi kesejahteraan bersama atau kesejahteraan orang lain. Ini menegur diri saya, mudah-mudahan juga mengoyakkan kemapanan kita masing-masing untuk merestrukturisasi tentang kebahagiaan apa yang sesungguhnya ingin kita wujudkan dalam hidup. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sepeda lagi.